kasus satu pantai yang sangat kotor yang didatangi oleh Pandawara dan kemudian minta seluruh masyarakat ikut bareng-bareng yang ditentukan tanggalnya untuk membersihkan pantai itu kan karena ketersinggungan kepala desanya, Karang Tarunanya. Kenapa Anda konfirmasi dulu? Kenapa harus diviralkan dulu? Mestinya kan sowan atau apa? Artinya apa? Kalau orang sudah memviralkan, padahal itu sesuatu yang tidak hanya terjadi di wilayah Sukabumi, karena banyak kasus-kasus. Kok nggak usah ke jauh-jauh loh, datang ke pintu air Manggarai, itu menunjukkan betapa orang kita yang mayoritas Muslim tentunya, iya kali itu tempat sampah. Mestinya ya bijak, diterima sebagai untuk kritik dan kemudian dijadikan pembelajaran. Umat kemudian warga disadarkan bahwa konsekuensi dari kotor itu banyak, penyakit, estetika, sehingga kemudian pariwisatanya juga nggak jalan. Kalau akan lebih bijak, kalau kata-kata at-tahuru syatrul iman itu tidak sekedar berhenti bersih badan. Makanya Imam Al-Ghazali kata at-tahur itu bisa bermakna bersih badan, tetapi akan lebih indah sumber dari kebersihan seluruh perilaku manusia itu hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kelompok yang cukup viral di media sosial, namanya Pandawara Group. Ini adalah kelompok anak muda yang rutin membersihkan sungai-sungai, selokan-selokan yang banyak sampahnya. Jadi kita tahu anak-anak muda, generasi milenial, generasi Gen Z gitu, itu kan senangnya yang bersih-bersih sebenarnya, yang wangi-wangi, yang necis-necis lah gitu. Tapi mereka ini agak lain ya, karena mereka mau terjun ke got, mereka mau terjun ke sungai untuk membersihkan sungai dan juga membersihkan selokan-selokan yang kotor gitu, dan rela berkotor-kotor iyalah. Nah, kalau dilihat dari berbagai sumber itu, umat Islam itu atau negara berbasis Muslim yang penduduk mayoritasnya Muslim itu masuk dalam beberapa negara paling kotor di dunia. Ya, diantaranya misalkan ada Oman, ada Pakistan, ada Afghanistan, dan juga mungkin termasuk Indonesia gitu ya. Nah, ini kan cukup ironi ya, Islam mengajarkan luar biasa tentang kebersihan. Ya, ada pepatah yang mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Ada juga hadis yang mengatakan at-tahuru syatrul iman, ya kebersihan itu juga bagian dari iman. Nah, tapi realitasnya adalah sebaliknya gitu. Ya, kita umat Islam khususnya itu dalam tanda petik, ya kita harus otokritik dong ya. Jorok gitu ya. Nah, kita akan bincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga Wakil Ketua STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tapi kelihatan bersih. Jadi gak enak. Nah, itu kan dia selalu di bab-bab fikih misalkan Pak Ustadz, itu toharoh yang pertama, bersuci gitu ya. Itu yang didahului gitu, dan ya banyaklah dalil-dalil tentang pentingnya kebersihan, tapi faktanya sebaliknya ya. Kenapa umat Islam sepertinya ya padahal kita berwudu setiap ini, bersuci setiap hari ya, selain wudu 5 waktu mungkin kita juga mandi, jadi sekitar minimal 7 kali lah kita bersuci itu. Kenapa Pak Ustadz tidak itu menjadi value yang kita pegang betul gitu? Saya kira bukan hanya dalam konteks kebersihan ya Mas Rifki, tetapi antara Islam ideal dengan Islam aktual itu seringkali nggak nyambung ya. Islam menganjurkan untuk halalan thayyibah gitu, tetapi mencari rezekinya ya nggak peduli halal haram gitu ya. Termasuk di dalam konteks bagaimana kemudian bersuci itu bagian paling penting ya. Bahkan bab fikih itu sebelum bab sholat itu bab wudhu dulu, toharoh dulu, bagaimana tata cara bersuci gitu. Bahkan dalam hadis itu banyak orang masuk neraka gara-gara nggak ngerti cara bersuci, karena konteksnya jadi ruwet semua. Sholat harus dalam kondisi suci, sementara bersucinya nggak paham ya.
atau kemudian tempat sholat harus suci juga dan sebagainya. Maka menjadi ironi antara ajaran-ajaran agama yang begitu ideal dalam banyak hal kemudian tidak terimplementasi, termasuk dalam konteks kebersihan atau hurusatul iman. Tanda-tanda seseorang itu imannya sempurna adalah dilihat dari apakah dia sangat melihat kebersihan itu penting gitu. Maka kemudian nggak usah jauh-jauh ya ke Afghanistan, ke Oman. Pakistan, ke Oman. Kita aja misalkan rumah Allah, Mas Rifika, paling gampang masjid, Toiletnya. rumah Allah. Maka kalau mau lihat kebersihan itu penting, menjadi bagian penting dari umat Islam, lihat aja kalau ke masjid, jangan langsung masuk masjid, lihat aja toiletnya. Kalau toiletnya bersih berarti penting nih kebersihan. Kesadaran atau hurusatul iman itu sudah tumbuh di dalam kalangan umat. Jadi ini saya kira problemnya adalah beragama itu tidak boleh sekedar wacana. Agama itu laku, agama itu akhlak lah kira-kira. Sehingga landasan-landasan agama, dalil-dalil agama, kebersihan bagian dari iman itu menjadi terrefleksi dalam perilaku umat Islam yang mestinya menjunjung tinggi kebersihan. Bayangkan bagaimana umat Islam nggak mau bersih mestinya. Sholat aja 5 kali minimal. Harus dalam kondisi bersih, berwudu. Minimal kan 5 kali orang bersih. Bagaimana kemudian dia tidak ngerti tentang kebersihan. Jadi oleh karenanya ini kalau Mas Rifki nanya apa ini yang salah? Ya salahnya adalah agama berhenti menjadi pengetahuan. Agama berhenti jadi ilmu. Padahal agama itu laku. Sehingga kemudian yang kedua, bagaimana umat Islam tidak mereduksi agama menjadi ritual-ritual semata. Oh ternyata Islam juga sangat memperhatikan tentang kebersihan, tentang kedisiplinan, tentang apalagi amanah, tentang disiplin berlalu lintas. Semuanya kan sebenarnya menjaga lingkungan. Semuanya kan ada nilai-nilai dasar keislaman yang kemudian melandasi itu semua. Sehingga kalau kemudian ini coba diinternalisasi, para tokoh agama juga tidak hanya memilih ayat-ayat yang bersifat ritual, tapi ayat-ayat yang bersifat kebersihan, yang bersifat tentang menjaga alam, yang bersifat tentang menjaga pentingnya waktu, yang bersifat yang menjaga dalam konteks sosial, hablum minanas, saya kira kemudian menjadi berubah lah saya kira Mas Rizky. Nah, adik menarik dari kisahnya Pandawara ini, grup Pandawara ini. Ya mereka masuk ke sebuah wilayah gitu dan ada warga setempat tidak setuju. Selokan atau kalinya dibersihkan Pantai, gitu. Iya, pantainya dibersihkan karena ya lebih baik kotor lah ketimbang misalkan ya daerah itu malu gitu. Ya artinya punya kesadaran bahwa itu jelek gitu, itu buruk gitu. Tapi mereka tidak juga tergerak gitu maksudnya. Ya justru orang luar datang mau membersihkan juga akhirnya ya karena nantinya mungkin dianggap akan berimbas pada nama baik wilayah itu, ya akhirnya ditolak gitu. Padahal kan itu niat baik juga gitu. Nah itu apa yang Ustadz? Ya saya kira catatannya ya bahwa ini otokritik ya Mas Rifki, bahwa kesadaran bersih itu belum terinternalisasi, belum menjadi sesuatu yang penting. Sehingga apa? Buktinya mereka kemudian tidak merasa tergerak hatinya ketika ada lingkungannya, kemudian lingkungan yang kotor. Yang menjadi persoalan adalah ketika ada orang luar mengingatkan lingkungan itu kotor, tidak melihat pada watawasobil haknya itu dianggap sebagai sebuah hal yang baik, tapi dilihat pada aspek yang berbeda, yang lain gitu. Tapi kan mestinya Anda nggak usah viralkan gitu. Sebab kalau nggak diviralkan di zaman sekarang itu Mas Rifki, nggak tergerak gitu ya. Hukum kalau nggak diviralkan nggak jalan. Sehingga banyak orang memanfaatkan media itu kemudian untuk itu. Kasus satu pantai yang sangat kotor yang didatangi oleh Pandawara dan kemudian minta seluruh masyarakat ikut bareng-bareng yang ditentukan tanggalnya untuk membersihkan pantai itu kan karena ketersinggungan kepala desanya, Karang Tarunanya. Kenapa Anda konfirmasi dulu? Kenapa harus diviralkan dulu? Mestinya kan sowan atau apa? Artinya apa? Kalau orang sudah memviralkan,
Padahal itu sesuatu yang tidak hanya terjadi di wilayah Sukabumi, kan banyak kasus-kasus. Kok nggak usah ke jauh-jauh loh. Kalau Mas Rifki datang ke pintu air Manggarai, itu menunjukkan betapa orang kita yang mayoritas Muslim tentunya, iya kali itu tempat sampah. Coba lihat ke pintu air Manggarai itu, apa yang nggak ada? Kasur di situ, apalagi sampah plastik di situ, Botol. semuanya di situ. Artinya apa? Dia anggap sungai itu tempat sampah terbesar di seluruh dunia, sehingga muncul problem-problem itu baru tersadarkan kalau banjir. Kemudian kotnya ternyata tersumbat, ya. Sungai menjadi kemudian sangat kotor dengan sampah yang dulu kedalamannya 5 meter, ternyata kok banjir ternyata tinggal 1 meter. Sehingga kemudian ini menjadi problem, ya saya kira itu dalam kasus Sukabumi. Sehingga kok agak mestinya ya bijak, diterima sebagai otokritik, dan kemudian dijadikan pembelajaran. Umat kemudian warga disadarkan bahwa konsekuensi dari kotor itu banyak, ke penyakit, estetika, sehingga kemudian pariwisatanya juga nggak jalan gara-gara terkenal sekali kalau ada acara-acara besar. Kesadarannya kalau nggak disegera bahwa plastik sampah yang besar itu pun gede. Orang udah makan itu dianggap bumi itu tempat sampah, sehingga kemudian nggak ada tanggung jawabnya, sehingga kemudian kalau ini terus ya diviralkan, dikencarkan, sekedar bukan sekedar estetika, kebersihanmu, kesadaranmu akan bersih itu bagian dari iman. Tetapi kalau akan lebih bijak, kalau kata-kata at-tahuru syatrul iman itu tidak sekedar berhenti bersih badan. Maka Imam Al-Ghazali kata at-tahur itu bisa bermakna bersih badan, tetapi akan lebih indah sumber dari kebersihan seluruh perilaku manusia itu hatinya. Hati itu ibaratnya sumber. Rumi mengatakan hati itu teko. Ya, teko itu isinya apa akan keluar apa. Kalau isinya kopi jadi kopi, kalau isinya air panas jadi air panas, kalau teh jadi teh. Maka yang perlu ditekankan di dalam konteks manusia paripurna sebenarnya fokus kepada at-tahur dalam konteks tasfiyatul atau tazkiyatul qulub. Bagaimana upaya manusia untuk selalu membersihkan hatinya, karena hati itu sumber perilaku manusia. Hati yang bersih akan buahnya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Hati yang bersih akan jadi pikiran positif. Hati yang bening dan bersih akan jadi perilaku yang soleh dan bermanfaat. Kalau itu dilakukan, digabungkan bahwa kita ini makhluk dohir sekaligus batin, maka kata-kata an-nadhofatu itu lebih kepada dohir. Tetapi at-tahuru, toharoh itu kalau dalam fikih kan ternyata kalau di fikih ditarik ke fisik, bagaimana tata cara bersuci. Tetapi kalau dalam konteks tasawuf, bagaimana batin kita yang lebih utama itu dibersihkan. Sehingga kemudian idealnya umat Islam itu rapi, indah fisiknya, gitu, nggak ada urusannya dengan mahal dan tidak. Tetapi kemudian yang lebih penting adalah bagaimana bersihnya fisik, kemudian rapinya baju itu diimbangi dengan bersihnya batin, bersihnya hati, sehingga kemudian menjadi manusia utuh, gitu ya, rapi, wangi badannya, tetapi perilakunya mulia, akhlaknya mudah, dan kemudian terpuji. Kalau ini, masya Allah, luar biasa. Itu luar biasa. Mestinya umat Islam dua-duanya jalan. Nah ini kan menarik ya Pak Ustadz, bahwa ya kebersihan itu bukan hanya luar fisikal saja, tapi juga dalaman kita, hati kita, batin kita gitu. Tapi masalahnya seringkali kita menyalahkan orang lain. Ya misalkan kita ketika terjadi banjir, kita menunjuk pemerintah. Ini pemerintah nih nggak kerja, ini buktinya banjir segala macam, ini semua salah pemerintah gitu misalkan. Atau ketika dia membuli, dia keluar kata-kata kotor, pikiran kotor apa segala macam gitu, itu juga menyalahkan pihak lain. Ini gara-gara dia sih, dia yang mancing emosi gitu, atau dia yang menyalakan api gitu segala macam. Nah, jadi ada 2 PR nih Pak Ustadz, ya fisik
membersihkan fisik gitu ya, baik itu sampah gitu segala macam, dan juga membersihkan hati kita gitu. Nah ini ya harus dilakukan secara simultan kan, tidak bisa satu-satu gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Saya kira problem polusi ya, kalau ngomong lawannya bersih itu polusi, itu saya kira semua aspek ya Mas Rifki ya. Polusi di media sosial kita, ya polusi di politik kita, di ekonomi kita, saya kira ini harus menjadi kesadaran bersama. Ayo masing-masing bersih-bersih desa, bersih-bersih hati, bersih-bersih kantor, bersih-bersih media sosial. Jangan sampai kemudian dikotori oleh hal-hal yang membuat muaranya hati kita kotor. Ya, kalau Imam Al-Ghazali kan sederhana, kebaikan yang kau lakukan membersihkan hatimu, dosa dan kekhilafan yang kau kerjakan mengotori hatimu. Jadi setiap engkau melakukan amal soleh, engkau sedang menyinari hatimu, membeningkan hatimu, membersihkan hatimu. Sementara ketika kata-katamu bullying, maka kemudian ketika pikiranmu negatif, saling menyalahkan, apalagi perilakumu mendolimi, tanpa sadar engkau sedang mengotori hatimu yang kau sebelumnya kau bersihkan itu gitu. Sehingga kalau semua aspek ini harus dibersihkan dari kekotoran masing-masing, bahkan kalimat pepatah kan mengatakan segala sesuatu itu ada kotorannya. Dan masing-masing ada pembersih gitu ya. Kotoran fisik ya pembersihnya sabun ya, kotoran lisan pembersihnya ya kemudian kata-kata santun. Pikiran-pikiran negatif harus diganti dengan pikiran-pikiran husnudzon gitu. Perilaku-perilaku kedoliman diganti dengan keadilan gitu. Perilaku kesombongan dengan rendah hati. Tapi kata Imam Al-Ghazali, pembersih hati adalah zikir dan istighfar. Kalau ini dicakup semua Mas Rifki, maka tidak ada kata-kata Mas Rifki tadi, problem tadi. Semua orang sibuk membersihkan hatinya, membersihkan pikirannya, kemudian metani awake dhewe, nggak punya kesempatan untuk mencari kesalahan pihak lain. Dan ini Masya Allah, kalau semua orang punya fokus untuk membersihkan kualitas semua aspek dalam kehidupannya, aspek fisiknya, aspek pikirannya, aspek perbuatannya, aspek hatinya, semua orang berkontribusi memberikan yang terbaik buat diri, buat lingkungannya. Ini Masya Allah rahmatanil alamin yang muncul. Oke, terima kasih Ustadz, luar biasa ya. Ya terima kasih atas partisipasinya pemirsa. Setan atau iblis itu senang di tempat-tempat yang kotor. Ya bukan hanya di lingkungan yang kotor, tapi juga otak yang kotor, hati yang kotor. Mari terus kita punya kesadaran untuk membersihkan diri, bersihkan diri kita, lingkungan kita, hati kita, pikiran kita. Ya semoga dengan hati yang bersih, dengan lingkungan yang bersih, itu akan lebih mudah kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.